Enggak. Oh, capture gambar. Ini record. Video. Jadi yang pertama itu kita mesti tahu juga ya Pak, Ethernet 1 apa Ethernet 2 yang connect ke switch. Dua. Ya. Jadi nanti penentuan di software. Kita sekarang yang dipakai Ethernet 2. Nanti yang operasiin ke CMC pakai USB aja. USB. Karena nanti LAN-nya laptop bisa kita pakai buat yang ID score. Ya. Nanti dilihat di koneksi di device link. Ya. Terus kita masuk ke sample value konfigurasi. Nah, sample value konfigurasi ini karena kita mau uji SV itu dia harus sinkron sama jam. Gitu. Jadi yang pertama itu kita ke hardware konfigurasi ya Pak. Terus kita masuk ke time source, kita pilihnya yang TTP gitu ya. Jadi time protokolnya lewat jaringan masuk ke sini. Terus kemudian PTP settingnya kita pilihnya yang utility. Bedanya apa itu? Power sama. Nah kan kalau di yang tadi kan udah dicek ya pakai snippingnya itu PTP-nya dia nggak pakai VLAN. Jadi kalau mau pakai VLAN kan harus pakai power, terus kita isi VLAN. Tapi kalau ini kan enggak, tadi VLAN-nya ini kita pilihnya utility. Terus domainnya juga mesti tahu. Tadi kalau saya lihat domainnya 0. Domainnya di mana tadi? Di settingannya sini. Kondisinya di sana. Saya kurang paham juga ya mesti nanya orang. HBB ya gimana cara melihat domain Jadi sniper bisa gitu ya. nggak bisa dia kebetulan pakai Danio itu bisa kita Oh, snipping iya. PTP. Domain non ini kan domainnya perangkat GPS-nya aja. Iya betul. Nggak bakal berubah kan maksudnya di situ. Makanya di yang lain pun sama gitu. Sama di pokoknya di jaringan ini tuh 0. Tadi saya lihat. Nanti kalau misalnya ke GI lain ya mesti harus cek lagi. Ya ntar dicoba. Gitu. Jadi pilihnya utility 0, kita apply. Pas kita apply nanti di bawah sini tuh ada apa namanya status time-nya, dia sinkron apa enggak. Ya dia butuh waktu juga untuk ini kan, untuk reading jaringan. Gitu. Nah, terus kemudian yang perlu diperhatikan juga CMC ini harus satu jaringan Pak. Maksudnya itu satu domain, jadi IP-nya. Betul. Nah, untuk pengaturan IP-nya itu ada di device link. Kita masuk ke web server, open web interface karena kita pakai USB kan. Open web interface. Di sini ada network. Karena kita pakai network 2, nanti kita pilih static. Alamat IP-nya itu disamain tuh 192, kan 192, 2, terus ujungnya nyari yang kosong aja berapa, terus nanti kita apply gitu. Kalau enggak ya nanti karena ini nggak satu jaringan ya dia nggak bisa baca SP sama busnya gitu. Kalau misalnya nanti kita pakai ID Scott juga settingan network yang di sini nih, settingan network internetnya laptop juga harus sama ya. Di dua ya, di laptop di alat uji. Tergantung kalau IP laptop kalau kita mau pakai ID Scott. Oh kalau yang Scott. Tapi kalau misalnya di pengujian ini USB ya. karena kan kita ngonek ke CMC-nya kan USB. Tapi Pakai kalau LAN tetap pengaturan yang tadi. iya betul. Karena kan nanti si CMC ini cuma punya 2 LAN. LAN 1 saya pakai buat nguji, LAN 1 buat ke laptop. Ya. Terus habis kita mau kalau mau ya jadi pakai 2 laptop untuk ID Scott-nya. Padahal nanti pada saat pengujian proteksi kan kita mesti tahu tuh yang address berapa yang mau kita assign sebagai tripping. Kalau enggak nggak dapat. Nah, habis itu kita masuk di import SCL. Ini namanya apa namanya Pak? Enaknya DSS. KISS ya final gitu ya. Ya, jadi tadi tuh kemarin tuh kita pakai yang ini tuh ada permasalahan gitu. Jadi harus kita pakai yang
bener lah Pak, sama gitu, parameter sama iya. Ini terus kemudian kita pilih merging unit yang mau kita uji. Jadi misalnya BCU ini atau relay ini pakainya tadi S102 ya, S102 MC1101. Ini MU yang di sana berarti ya, di Ini lapangan. datanya semua MU yang ada di file SCD itu nanti kita mau pilih maunya kita mau injek yang mana, itu harus sama tuh. Tadi lihatnya di mana ini Pak? Dari sini Enggak, ya. jadi kalau kita import file ini kan berisi semua Ya, semua parameter apa relay di sini kan 1 GI. Jadi kalau kita buka nanti dia ada ID name berarti nama relaynya, terus sampling value mana yang mau kita injek kan. Enggak, yang sekarang kan tadi berapa yang sekarang? 50 orang tuh. Harus Misalkan yang Iya harus Ya, lihat ya. address Oh, betul. di Jadi itu ngambil merging unit yang mana? Betul. kita dimasukin aja Pak. Pilih di mana? Jadi kalau bukan masuk sini kan jadi Harus jadi BCU nya ya? ya misalnya kalau ke BCU Enggak, dia langsung di LCD aja. Kan kita mau uji LCD kan. Sama jadi ya? Sama ya? jadi si di ABB ini dia multicast. Mau multi Jadi satu merging unit tuh buat beberapa ID. Mana di setting ya tadi konfigurasi. Merging dulu. Lagi. Nah, itu. Nah, itu kan ada elemennya Pak. S102, MC1101 gitu. Jadi harus sama ya Pak. Nanti kalau beda, nanti Bapak nginjek ke tempat lain Halaman. gitu ya. D102 MC1101. Nah, CMC ini bisa 3 sampling yang dikirim. Maksudnya tuh harus tegangan satu. Nah, kebetulan yang ini supportnya dia cuma 1. Kalau misalnya mau nambah lagi, misalnya kita mau uji beberapa sampling gitu, itu kita mesti nambah hardware lagi. USB-nya cuma satu. Oh, yang sampel tadi itu ya, Ketika air. ini misalnya ini ya, kita uji baik pengantar kan butuh satu SV baik ini sama busbar, CVT busbar kan beda ini berarti Beda merging unit. nanti nggak bisa. Jadi kita harus beli tambahan hardware lagi. Nggak bisa bersama. Nggak bisa. Jadi ya ntar tinggal dikirim ke kita terus kita ganti boardnya aja. Jadi kalau yang sekarang satu sampel value ini kita bisa nginjek arus sama tegangan. Misalnya kita butuh tegangan lain gitu, nah itu kita harus nambah lagi di sini. Jadi aku bisa. Aku jangan Pak. Dua setting. Kan nggak pakai VT kan? Satu setting, satu rating. Kalau tafu kan dia ada dua setting. Dia tergantung merging unitnya. Kalau dia satu merging unit arus, tapi kalau satu halaman satu ini Bisa keluar apa tuh ini. jadi Kalau bisa. kan tafu kan satu gaji. Sana ya. Dua setting. Ya, misalnya kalau di stang ini kan satu merging unit itu tegangan sama arus. Iya. Jadi sama Satu versi di sini, satu versi ini di luar. Oh iya. Yang sini ya? Pikul Udah HP ya? Oh iya. Nah, setelah kita pilih, kita oke ya Pak. Nanti ini udah berubah nih, sampel value ID, ini multicast-nya, ininya sesuai sama ini sih parameter dari SL-nya. Itu kita nggak ada yang mau rubah ini. Yang kita perlu perhatikan tuh di sini di simulasi. Jadi pengujian ini simulasi. Kalau simulasi nanti kita ngirim bendera simulasi. Kalau ini kita cek unchecklist, di sini juga ada ini kan. Sistemnya. Nah, langsung menggantikan merging unit yang di luar. Gitu. Kalau Jadi untuk pemeliharaan sebaiknya dicetak atau enggak? Kalau ya kalau mau real, vaksin pakainya Yes. yang lila, yang cek yang simulasi. sebenarnya simulasi enggak itu tergantung relaynya Pak. Relaynya itu support simulasi atau enggak? Ini tadi enggak? Belum ya? Belum coba ya? Belum, kalau ini belum coba. Jadi tadi kita coba real karena kan yang simulasi tadi kan baru di onin Iya, sama iya. simulasi kan baru di Ya. onin. Sebelumnya kan belum. Jadi saya belum tahu juga itu bisa apa enggak. Karena kalau simulasi mode ini kita tanpa isolated, dia nginjeknya pakai bendera simulasi, nanti trippingnya simulasi. Jadi dia nggak real ke sistem. Beda ID gitu. Ditambah bendera simulasi. Yang tadi uji pakai apa? Berarti kalau di Tadi video enggak. bisa ya? Tadi langsung real. Makanya tadi dikasih warning gitu ya Pak. Nah,
kita lihat di sini jamnya juga sudah sinkron ya Pak, sudah lock, berarti sudah sinkron terhadap PTP, baru kita apply. Kalau Iya. nentuin CP-nya gimana Pak? Kan CP-nya kan ada berapa core itu kan? Ada yang Waspo, ada yang OSR. Itu nentuin kalau buat di LCD-nya gimana? Tadi, jadi Bapak harus Oh iya, masuk ke berarti matching unit, alamatnya berapa itu? Plus seperet. Gitu kan, kalau ini misalnya distan pakai beda matching unit, overcurrent beda, ya Bapak nanti buka sini lagi. Kalau mau nginjek ini, alamat matching unitnya berapa? Oh iya. Gitu. Jadi kita bisa langsung apply. Itu yang tadi bilang pakai di sini. Attention ya Pak, karena kita tidak pakai bendera simulasi, terus kita oke. Nah, kalau kita lihat di sini konfigurasi start, finish, berarti sudah sukses. Jadi CMC ini sekarang publish sample value merging unit E102 NC1101 gitu. Jadi kita bisa langsung pakai modul apa yang mau kita butuhkan untuk pengujian ini. Bisa pakai quick, bisa ramping, bisa ke advanced distant gitu. Ini seperti biasa ya. Betul. Terus untuk yang kontak tripping Nah. itu bagusnya. Untuk kontak tripping sebenarnya ini agak tricky juga ya Pak. Jadi kadang-kadang kita kan pada saat kita injek trippingnya kita nggak tahu nih alamatnya yang mana. Nah itu kita triknya harus punya ID Scott untuk melihat tadi pada saat kita trip alamat apa ya, alamat busnya itu apa gitu. Karena kalau kita buka di bus konfigurasi itu semua bus yang ada di 1GI ini yang muncul semua. Jadi bisa dia nomor apa? Baik gitu nggak bisa Pak? Muncul semua. Soalnya saya jadi satu ya. Ya kalau misalnya nanti Bapak dorong satu-satu bisa juga. Oh ini soalnya kan satu gigi. Satu GI. Misalnya kan di sini FN, ini kan cuma 2. Tapi kalau misalnya Bapak pakai file yang ini, yang 1 GI, semua relay Pak. Jadi Bapak mesti milih. Jadi nanti bisa juga Bapak ekspornya per ID. apa byte. Baik. Jadi biar nggak memusingkan gitu kan. Gitu nanti Bapak nih tinggal pilih. Kalau misalnya mau milih ntar lagi juga nggak apa-apa. Jadi kita tinggal add aja. Add. Nanti dia ada di sini nih busnya. Terus kita tinggal cari alamat relaynya. Tadi kan berapa? AA itu ya. A 1E 1Q Q berapa? Q02. Ini kan. AA1 Q02 FN 1. Di sini ada banyak juga nih Pak tuh. Kalau mau satuan bisa juga. Caranya kita langsung ambil SL-nya, filenya. Ya. Jadi kita buka ID Scott. Si ID-nya bisa ngambil pakai Discord ini. Bisa Oh, per bisa. relay. Per relay. Nggak harus Cuman, punya software alat digital. Karena kemarin ini dia si ID-nya ini kan multicast. Nah. Jadi satu merging unit itu dipakai banyak relay gitu kan, bukan dedicated ke dia. Makanya SV file itu nggak ada. Ya. Jadi tapi kalau kita mau ngambil busnya bisa. Jadi nanti tinggal Bapak discover ya. Terus kita masukkan IP-nya ini berapa ini? Q02 FKF ini kan ya? FN ya? Satu. Nanti Bapak masukin IP-nya karena ini udah pernah connect jadi dia ada listnya Pak. Ini terus kemudian kita pilih discover. Gitu. Ini masalah komunikasi. Ini udah connect belum? Ya. Tadi waktu di channel link device tadi belum. Apa? Link device tadi kan baru 1. Device yang connect. Yang ID screen-nya belum. Link device gimana Pak? Coba. Jadi yang pengaturan link device. Oh, ini nggak ada hubungannya sama ini. Oh itu berarti Ini alat. alat uji. Nah, Baru jadi ini si ID Scott ini softwarenya terpisah dari ini, Dan CFC. terpisah dari CMC, terpisah dari Test Universe. Dia berdiri sendiri. Jadi kalau misalnya Bapak punya laptop yang lain, tapi perlu diingat juga ID Scott ini satu PC satu license. Jadi kalau Bapak nanti di
home-nya ya, Bapak bisa masuk ke konfigurasi, terus masuk di license. Jadi kalau misalnya nanti kita mau pindah ke laptop lain, Bapak harus diaktif. Misalnya dari KI mau pinjem lah itu license Discord-nya, nanti Bapak copy ini, Ya. terus Bapak WA, terus kemudian Bapak diaktif, nanti Pindah. di sana diaktifkan. Di sana Kayak diaktif. seperti yang bisa. Nah, Kalau jadi misalnya bitsnya beda bisa nggak? bisa bisa. Misalnya versi kan 51 gitu. Bisa Oh, bisa saya. bisa. Versi nggak ngaruh. Jadi license ini perpindahannya gitu Pak, harus diaktifasi. Kirim. Ini yang key-nya ini kita masukin di sana terus activate. Kalau ini belum diaktifate di sana pasti nanti ada pilihannya key ini masih ada di ini masih diaktifasi di PC lain. Dia harus koneksi internet ya. Terus kemudian di network konfigurasi juga mesti dipilih ya Pak. Jadi kita koneksi busnya ini pakai Ethernet berapa, terus ininya juga mesti disamain ya IP-nya ya. Nanti Bapak pilih discover ini, terus kemudian discover. IP-nya nggak mau, bener nggak sih? Nyala kan ini. Apa yang bawah? Nyala nggak? Lu yang atas. Kelihatan di situ. Bikinnya di Coba pindah ke bawah. nyala sih, nyala. Oh, udah bener sih ini 24. Nanti dibikin manual ininya ya Pak. Ininya disamain. Ya nanti Bapak bisa coba apa namanya ping juga bisa kan sini 11 ya dari yang 2.2. Ini udah connect nih, berarti udah benar. Baru nanti Bapak discover ini discover. Nah, dia nge-read tuh. Nah, kalau kita lihat di sini busnya dia ada dua ya Pak. Ada GCP trip, ada yang tadi ya PPTR protection, kurang paham lah saya ini. Protection, ini ada PDIF berarti protection diferensial, PDIS ini protection distant. Nanti kalau ada apa overcurrent gitu, PTOC protection time overcurrent. Benefitnya ada ya? Ada. Terus ini juga ada trip comment, tadi kan ada indikasi-indikasi ya. Jadi kalau trip apa ada indikatif kayak LED lah ya, indikasi ini alarm dan lain-lain. Nah di sini kita bisa save SCL ya, kita save, kita namanya kita ini kan namanya sesuai sama relaynya gitu ya, karena ini udah ada ya Pak, kita save. Terus kemudian di GUS yang tadi, GUS konfigurasi tadi, langsung kita import sesuai sama yang alamatnya ya tadi V2 FN ini kan. Terus kita open. Nah ini jadi cuma ada dua. Ini nggak perlu dicetak Pak. Itu dia kalau misalnya simulasi yang tadi udah ada simulasi apa enggak. Di sana dicetak, di sini juga harus dicetak. Ini Oh, itu udah dicetak apa? ya kalau misalnya ini nanti simulasi tes apa enggak. Ini kan tergantung dari relaynya support apa enggak. Kita add. Terus kita pilih juga Ethernetnya ya. Yang ke CMC ini Ethernet berapa, Ethernet 2. Terus kita pilih nanti proteksinya ya Pak. Misalnya ini PPOP general. Ini kan operate general, trip berarti ya. Dari pasar A, B, C, ground. Yang ini quality. Kita pilihnya mau per pasa atau langsung general. Terus kita drag kualitas dari ininya Pak, apa namanya datanya. Itu nggak kita pakai. Oh, Kita dicetak pilih. langsung itu ya? Kita pakainya yang operate. Nah, Iya, Drag langsung gitu. ya. Nah kalau kita drag ini,
kita apply berarti binary input yang ini nih, yang di depan kan ada 10 ya Pak. BI1 ini diassign sebagai trip. Jadi kalau misalnya nanti pada saat kita inject muncul SMPPTFC1 operate, langsung dia baca. Langsung jadi kayak trip time. Tapi kalau yang biasanya kan kita kontak kan, kalau ini dia data. Jadi kalau data itu muncul, berarti trip. Jadi kayak event lah ya, modelnya. Terus kita apply ya Pak. Kita apply. Terus kemudian di sini juga ada fitur namanya snipper ya Pak. Kita bisa juga melihat pertukaran data terhadap subscriber sama ini ya kan, publishernya. Jadi kalau misalnya kita mau ngelihat GUS-nya aja, nanti Bapak tinggal di checklist yang client server ini yang melaporan ke HMI, ini yang error. Jadi kita mau pilih GUS aja, terus kemudian kita pilih relay yang kita tuju. Kalau Bapak pilih unknown ID, jadi semua data yang tersebar di sini itu dia baca semua. Jadi pilih langsung relaynya aja, terus kemudian kita start. Gitu ya Pak. Terus kita coba pakai Wix. Misalnya terus kemudian kita pakai, misalnya kita mau uji apa Pak, distan ya tadi ya. Kalau udah di sini nggak perlu hardware configuration lagi kan? Kalau udah di SP sama Betul. nggak perlu lagi ya. Oh iya, satu ada yang lupa juga Pak. Jadi sampel value itu kan injeksinya selalu primer ya Pak. Ya. Jadi nanti Bapak juga harus masukin rasio CTVT kalau enggak. Sesuai dengan Betul. settingan. Jadi sini masukin, misalnya di sini kan 150 ya tadi ya. 150 kafe per 1000 per 1 ya. Jadi nanti Bapak injeksinya benar-benar tegangan primer. Terus kita apply. Kita apply lagi. Nanti kalau di advanced distance nggak perlu ngatur itu lagi. Rasio setting Betul. mengikuti. Tetap ngatur dulu. Oh, dua. Kalau nanti ada mismatch misalnya di sini 1000 per 1 terus Saya yang 2000. di cup modulnya ini jadi ngaco tadi kan injek 10 kafe yang kebaca malah 7 gitu. Jadi rasio CTPT ini di sini penting. Di sini kalau Bapak lihat di sini udah ada pengiriman data kan, masalah CP comment A sama trip, tapi masih belum ada perubahan, baru pertukaran data itu aja sih. Nah, jadi kita masuk di Quick tadi ya, Quick, atau nanti pakai modul yang lain ya. Tetap di tes objek harus dimasukin rasionya ya Pak, jangan lupa. Dua kali jadi boleh. Terus kemudian kita masuk ke nilai primer, gitu ya. Tapi ini kalau kita main-mainin itu kita pakai sekunder ketika injeknya itu tetap primer Ya, masalahnya tampilan di relaynya primer organ langsung aja ya. dan hampir semua tuh paging ini saat dia ngeluarin langsung primer, nggak ada rasio. Ya, ini sekarang belum awal nih. Pak, nanti kita nyoba 1 kali 2 kali Pak ya. Betul, Nyoba sendiri Boleh. gitu. boleh. Nanti nyoba dari awal sendiri gitu kan. Ya. Misalnya saya menginjek sini 10 kafe, gitu kan. Tegangan doang, terus nanti kita bisa start. Coba Pak. Masuk kan 10 kafe kan. Gampang kalau gini kan. Habis itu ini line DP berarti online kan, apa ini kan ya. Tadi Ya. ya. Berarti kalau saya pakai 2 ampere trip dia ya. Ya, itu. Enggak. Saya kan ya. Tadi udah ada bikin. Tadi udah aktifin belum Pak? Saya lihat di GUS-nya ya, di Discord ya. Bisa lihat Tuh. lihat aktif nggak di ya, aktif. Tadi yang save di ID save STL buat apa ya? Enggak, jadi kan kalau tadi kan kita punya satu PLG ini Pak, kan banyak tuh. Tapi kita cuma mau nguji ini.
relay ini tuh busnya apa aja. Makanya tadi kan kalau kita pakai yang ini kan cuma ada dedicated satu relay aja. Oh, berarti SCL yang dipakai adalah SCL yang subscriber dari Regisco tadi ya? Yang ini yang sekarang. Nah, bisa juga pakai yang GI. Cuman kan tadi banyak nih Pak. Kalau Bapak perhatiin tadi kan banyak tuh. Kalau kita pakai yang satu GI, ini kan semua relay jadinya busnya. Dan itu juga belum tentu benar. konfigurasi awal tadi Pak. Konfigurasi awal kita pakai yang ini aja bisa Pak. Bisa, Bisa kan? cuman kan kadang-kadang belum tentu benar busnya. Kalau yang tadi kita pakai Discord kan real yang sekarang di settingnya. Oh, berarti tetap Kan- harus lewat ID. Oh, Kalau misalnya si relay ini nggak multicast, sebenarnya kita bisa juga Pak import yang dari Discord satuan. Ini kalau Bapak lihat di sini UFN1 kan tadi kan. Cuman karena di relay ini multicast sample value counter block, jadi dia nggak bisa include data sample value, jadi cuma bus doang. Tapi ada beberapa relay yang bisa, jadi cuman datang ke relaynya pakai Discord, kita ambil SCL-nya, terus kita import ke sample value konfigurasi, kita import juga ke bus. Jadi kita nggak perlu satu data satu game. Podcast yang ini harus yang pakai sistem. Betul. Ya, mulai Discord. Kemungkinan nanti kalau ketemu relay yang nggak multicast di sini, ya cukup ID Discord aja bisa. Iya, kalau ya misalnya ada perubahan satu nih, untuk proses itu. Yang harus start segini ya. Ayo laptop yang bawaan bikin itu. Terus pakai itu aja. Oh ini bukan ini kan 2 ampere nggak bakal trip Pak. Kan ini primer. Jadi 2000 Pak. Pantesan. 2 KA ya. Terus kemudian kita start. Tuh, trip 11 Pakai dapat ya? Oh iya, jadi start. Gampang, lebih mudah. Oke. Nggak perlu wiring ke belakang. Sininya sama aja berarti kayak biasa. Sama aja. Durasi Yang penting ini, jadi kalau misalnya Bapak nggak dapet tripnya, Bapak harus selalu ke bus ID Discord. Di ID Discord ini Bapak bisa perhatiin, tadi kan 2 ini nih ya Pak. Terus di sini ada trip comment dari false ke true. Bapak lihat nih, ini kan SNTPRCOP operate berarti kan false. Terus di sini ada SMPTT-RC1 operate true. Berarti ada perubahan data. Makanya pas di GUS ini kita pilihnya SMTCOP. Gitu. Berarti nyari di situ ya yang berubah yang mana ya? Bisa gitu juga, ya bisa juga nanti Bapak catat. Bebas dari Bapak seperti apa. Tapi kalau misalnya nanti bingung, Beda relay beda bisa jadi. betul. beda Beda nama. Beda nama. Makanya pada saat line div ini operasi kan ada banyak nih Pak, ada STT operate, terus kemudian ada indikasi yang berubah nih, indikasi 1 ya kan, dari false menjadi true, ada indikasi 4 juga yang berubah. Ini mungkin alarm yang saya juga kurang paham, indikasi 1 sampai berapa ini apa, alarm apa gitu. Tapi kan kalau di sini kelihatan ya Pak, ECB trip operate. Nanti kalau misalnya kita nguji distan ya di distan zone 1, zone 2 operate, atau Bapak mau bikinnya langsung trip gitu bisa juga. Di sini kan ada banyak nih Pak. Misalnya dia di distan. Ini yang diferensial. Malah yang diferensial operate ini malah keluar ya Pak. Malah yang ini kan. Iya. Padahal kalau dilihat dari kodeannya kan protection diferensial 1 operate. Tapi tapi nggak muncul. Jadi kan salah gitu kan. Makanya selalu pakai ID Scott ini. Pak, ini kalau misalnya kita pakai Insta, itu kena nggak LCD kita? Ya Ini nggak muncul. kalau uji distan kan harus di disable materi. Nggak Oh, masih nggak tahu deh. Kita coba dulu ya. Ini nggak dapat ya. ya tadi kita disable kayak udah biasa lah. Biasa kadang kan di compile itu disable. Tapi kan nanti kan beda alamat Pak. Nggak, maksudnya
harusnya sih beda alamat. Jadi nanti Bapak Oh iya. sama juga ya Pak, import. Oh masalahnya Tripnya nggak ada yang general lah, Pak. Belum. Jadi semua itunya semua trip. belum saya copy ya. Exerio-nya dia tadi. Rionya Oh, aja. jadi ngopi tadi. Oh, belum diambil. Tadi di iya tadi di Oh, situ flash ini. sih, Iya. Coba sih. Jadi nanti Bapak bikin zone-nya di sini nih. Langsung masuk di apa? Zone 1 konstan RN gitu ya. Nanti Bapak pilih zone-nya. Nanti kan di sini ada ya mirip kayak biasa lah. Sukses. Ini coba aja kasih pada si 0,01 gitu. Nah, kalau ini sama berarti. Tadi di sini tetap blok di Nah, nanti Bapak lihat di sini. Nanti kalau di GUS-nya sih kalau di Ediscode tadi sih muncul Pak dapat trip disk-nya. enggak kan Tapi tripsnya itu ini Pak. Hanya kita. Masih disk. Zone 1 nggak dapat ya maksudnya. Di ID Spot Di Ediscode maksudnya. ada nggak? Waktu tadi Bisa. mungkin yang Stepnya dapat nggak ini bisa, zone kan? 2, zone 3 ketika injeksinya stopnya nggak melalui. Enggak, tadi zone 1, zone 2 ada. Oh, iya, Tadi kan dapat kita ya Mas ya. 400 sama 1,6 kan. Iya, tapi kan udah di off. Cuman harus di disable itunya dulu baru biar kena distannya. Tetap di off itu fungsi. Tapi Cuman tadi belum nyoba juga. Kalau nggak di off itu. itu tadi nggak dapat ya? Nggak dapat di sini kan? Ada di sini. Enggak, kan kita mesti lihat di sininya Pak. Kita cari dulu di sini. Cari sinyal. Iya, Muncul. biasanya pedis off-nya itu berubah dari false ke enggak. Oke Pak, sampai sini paham Pak. Siap-siap nyoba kayak ini Pak, mulai awal lagi. Bisa juga gini Pak. Ini kan karena langsung trip nih. Paham nggak? Tapi di line-nya juga nggak usah. Bukan, ini kan tadi langsung stop. Ya. Jadi trip langsung stop. Nah kalau saya tahan kan kemungkinan muncul ya. Muncul di start. Bener nggak? Coba aja. Jam 2 kayaknya kerja nanti. Ini saya clear dulu ya. Lebih dari 4 hasil dulu sih. Saya clear dulu. Naikin. Zone 3. Yang 3 Ya. muncul. Nah nanti tinggal di gusnya ini berarti ya kita ambil zone 3 ya Pak. Zone 3 operate. Pilihnya yang general ya Pak. Kalau yang Q ini quality. Nanti ada timestamp nih time. Kitanya pilih general, kita taruh di nomor 2. Dia General ya. semua diskon kan? Zone 1, zone 2 sama ya, Pak? Apa zone 3? Beda pedis 1 2 3. Beda. Oh ini masuk zone 3 tau ya? Iya. Ya. Jadi kita Kalau mau sekarang kita masukin gitu Pak, bisa nggak? general bisa ya? itu Harus SMI KTRC Bisa. juga general. Enggak, ini bisa. Sampai 10 kita bisa masukin semua. Ya maksudku kan ini zone 3 ya? Nah, Sekalian dimasukin 2 sama 1 gitu. Bisa. Bisa. bisa nanti ini di gini nih di drag aja. Ketiga. Soalnya gini lah ya. Terus ininya di ininya lah yang 1. yang 3-nya di apa di bawahnya ya. Sini. Ya gitu. 1 2 3 gitu ya. Nah, ini kan ini keempat gitu ya. Terus yang 1 ini ke nomor 2 gitu ya. Gini kan. Oh iya. Terus kita apply. Oh 3-nya ya. Terus kemudian ini kita ke hardware dulu ya Pak. Karena kan yang diaktifkan 1, 2, 3, 4. Berarti kita masuk ke binary input. Nanti Bapak misalnya di sini trip line diff gitu kan. Terus di sini Bapak kasih trip disk 1. Oh harus muter sini gitu ya. Ini juga diaktifin kan. B3 B4. Cuman untuk pengodean yang di 1 ini emang di stand zone 1 apa emang itu Pak? Itu mesti kita bisa tahu juga ya. Ini kan. Terus kita apply. Gitu ya. Nanti misalnya nih kita kasih checklist nih. Berhentinya di berapa? Ini kan line diff udah muncul. Nah, udah kena gitu ya. Oh. Sampai di semua. Oke, nyampe sini. MIT misalnya kita mau ke zone 2 karena ini belum ada XPO-nya jadi saya nggak tahu ya Pak. Jadi nebak-nebak ya. Tuh 400. Oke? Ya.
enak. Nggak perlu ke Marcelin Pearson. Ya. Ayo coba yuk. Belum, satu lagi. Apa lagi? Apa tuh? Apa pertama nih? Force itu, force. Force. Di force itu Misalnya ini TP nih, kita butuh apa? Kita kemarin pakai. Oh, enggak bisa. masalahnya tuh kita Harusnya apa ya? kita mesti tahu alamat ininya Pak. Karena kalau misalnya kayak gini nih, yang trip ini kita mau force di sini statusnya, nanti Bapak bisa klik 2 kali sini kalau nggak salah atau pilih right, terus Bapak bikin false Jadi apa ya? gitu. Jadi atau nanti Bapak Fungsinya aja CV-nya bisa nggak ya? apanya? CV-nya di Kan status CV juga bisa di sini ya. Tinggal pilih di close gitu. kontrol ya Pak. CPR ya. Iya. Pengukuran juga bisa di sini Pak. Nih, Cancel. measuring. Semua bisa diatur di sini. Kalau status itu misal kita rubah sini, yang di sana Apa tuh? kerja apa status dong? Misal kayak status PNT nih, status DS kita bikin masuk kan, ini kan kita bikin kan false kita jadi true. Di sana DS-nya bakal kerja plus apa status saja bu? Jadi sebenarnya di sini pun di Gus konfigurasi kan yang tadi kita bisa rubah juga Pak. Oh iya, Bisa di ini juga ya. oh iya ini ya. Iya. Cover ya. Jadi itu bisa dirubah. Jadi Tapi makanya nanti kalau selesai aku dibalikin lagi, nggak rubah ini kan dulu. kayaknya dia Soalnya kan ini Nggak. ibaratnya MU kan ngirim ke sini. iya kan, tapi dia seolah-olah nggak ribet. bisa sesaat Pak. Diuji langsung dirubah. Berarti kan Bukannya Maksudnya apa? ketika selesai kita nguji nih Mak, yang ini nggak perlu kita balik-balikin kan, karena ini kan anggapannya sebagai MU yang ngirim gitu kan, anggapannya real dia yang ngirim data ke sini kan. Enggak, ini Kan nggak nggak ada berubah data-data di relay kan mas. oh, enggak, ini buka status, Iya. rubah status bukannya rubah Rubah itu parameter. aja kan. Oh, kayak status DS bebas kan, olah masuk gitu kan, kalau di default di sini, Iya nanti tinggal di XCBR gitu. Tapi kayaknya di relay ini nggak ada, adanya di DCU kalau nggak salah. oh ya harus Jadi Bapak mesti, jadi Discord ini bisa banyak relay yang kita online. Jadi tapi Bapak bisa pilih discover MU berapa? Ya. satu. FN ya? Atas tuh FF. KF1, KF1. KF1 discover. Terus Bapak lihat di sini Gusnya ada status, isi status nih. Iya. Tapi kita nggak tahu juga nih Pak, Yang indikasinya yang mana nih? Gitu, karena ada yang true. Saya nggak tahu nih, karena dia indikasinya nggak di rename kayak ini ya. ini. Karena Tapi bisa ya ini. Jadi Ini di sini. ini enggak. Jadi nggak usah Ini kalau mungkin satunya buka PC kan, nyari yang dipakai di reading itu Gus yang mana gitu kan ya. nah iya, Bisa gitu. kalau itu biasanya kodenya ya apa? Itunya interlock. Apa namanya ya? Kalau interlock. Kalau coba buka PC yang bawah sini. Kemudian baca logiknya ini apa yang dipakai itu. Gitu. Jadi ini bisa 2 online ya Pak. Iya. Untuk sniper juga bisa. Nanti karena kita udah online 2, Bapak tinggal pilih ID-nya 2 di checklist gini. Jadi nanti datanya itu ikut terbaca gitu 2 relay ini. Jadi ada beberapa relay. Banyak relay bisa dipantau, cuman kadang-kadang katanya kalau kebanyakan gitu suka ini ya. Karena kan ini subscribe sama ini kan dia Kalau kirim sama nggak terima ada nih Pak. di sini Pak. Jadi Pak. apa sih istilah jaringan tuh Kalau float misalnya- apa gitu. Jadi apa dia BCM? Float ini Kalau misalkan BCM-nya bisa nggak diambil dari sini? DCU diambil maksudnya. Ini saya ngambil. Statusnya tadi, oh ini ya? Bisa kan banyak tuh bu. kan dia kalau Mana- CB kan XCBR. Iya Bang. Nanti Bapak nanti bentuknya juga ini Pak. Bentuknya dia CB. Kontrol. Sampai kalau disebutkan nyari labelnya. Keywordnya itu. Nah kalau misalnya Bapak mau tahu kodenya ini, Bapak di standarnya itu ada tuh penjelasannya. Bukan nyari kabel. Nyari kode itu. Nih XMU nih, ya kan?
kita bisa ini juga Pak di sini lihat tegangan gitu kan, sini atau lihat tegangan satuan, lihat arus, ISO, ETA-nya Wilson ya. sinkron. Yang Oh ini Pak, kalau interlock ini Pak, kodenya silo. Interlock dia. Mana sih lo? Cilo. Oh, intervalnya kan berarti bisa disable kan? Ya, ini interlock kan apa namanya? Kalau di apa sih penjelasannya? Jadi misalnya relay ini komunikasi ini terus butuh status ini, ya itu dia pakainya data komunikasinya tuh groupingnya ini silo. Ini kan ada close, open gitu loh. Close operation, add open. Ini yang kita mesti berubah true sama false-nya. Memang kita mesti tahu. Iya. Coba data yang dipakai pilih lain gitu. Tapi kalau ini kan dia connect-nya sama ini aja. Yang penting IP-nya Pak. Karena saya bisa manggil yang sama juga. Karena kita satu jaringan kan. Kalau saya tahu IP-nya. Kalau IP-nya benar ya salah aman. Nah. Dari sini paham ya? Gampang ya Bang? Jadi yang salah STL-nya tadi. Update kalau nggak update dia nggak akan bisa diedit. Tadi kan Ya, bedanya tadi kan gitu mismatch. nggak sesuai. Sesuai. Jadi yang Xerio kan ini beda versi. Studio, beda versi. Tadi import Xerio karena beda versi kan banyak solusi juga kan. Kalau kita mau ekspor Biasanya kuat dulu Bang ngecek. minta di open source yang Omicron. Enggak nih. Jadi Update kalau PTL. iya, jadi kalau di Omicron kan ada Omicron portal ya, Bang. Jadi Bapak mesti daftar pakai nomor seri ini kayak pokoknya CMC mana aja lah. Daftar, nanti Bapak di situ bisa dapat updatean. Karena kemarin ada pertanyaan juga tuh dari Gresik apa ya? ABB-nya tuh ABB yang lama. Jadi pengodaannya itu beda sama yang PTL sekarang gitu. Jadi kemarin saya nyari-nyari juga kan dia ada 1,1.1, 1.2, sebenarnya mirip, jadi banyak yang nggak masuk. Karena ininya nih, address ininya nih, kata-kata ininya beda. Nah, tadi kan banyak yang error juga. Ya sampai selama ini PTL minta sedikit. Oke. PTL itu. Ini kayak ini masih direkam nggak Bapak nih? Jadi nggak ada. Di stop dulu. Oh, Di set.